Halo, jumpa lagi dengan Tatang Surya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang saya terpapar COVID di bulan Juli. Selamat datang di Dewa Trading Indonesia. Judul dari video ini adalah Pandemi COVID mengubah kehidupan untuk waktu yang lama. Dan setelah saya sembuh dari COVID, saya bertekad untuk bekerja dan mencari uang dari rumah saja. Ikuti video ini sampai selesai. Siapa tahu bisa mengubah hidup Anda untuk selamanya. Pandemi COVID mengubah total aktivitas kehidupan saya. Pada bulan Juli 2021, saya pernah terpapar COVID dan nyaris mati. Bersyukur saya dapat sembuh. Amit-amit terkena COVID lagi. Kapok, amit-amit. Untuk itu, saya bertekad bekerja dan mencari uang dari rumah saja. Ya, ini adalah account trading. Start awal Agustus sampai dengan pertengahan bulan Agustus tahun 2021 ini. Dalam 10 hari dari 13.000 menjadi 26.000 sekian. Profit sekitar 13.000 dolar atau sekitar 188 juta rupiah. Wah, ini luar biasa memang. Ini terlalu agresif karena tradingnya full lot. Nah, ini ada akun lain yang lebih soft. Jadi dananya sekitar 1.300-an. Yang dipakai trading hanya 500 dolar. Kemudian dalam tempo 20 hari profit sekitar 17%. Yang ini lebih soft. Ini lumayan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya membuat sebuah tabel Excel. Ini buat saya sendiri. Jadi katakanlah saya masuk investasi saham yang konon potensinya adalah sekitar rata-rata 15% per tahun. Anggaplah 1% per bulan. Kalau 1% per bulan, maka setiap minggunya adalah 0,25% kan peluangnya. Oke. Nah, saya bukan orang kaya. Anggaplah saya masuk dengan 2.000 dolar atau sekitar 28 juta rupiah. Maka dalam tempo 6 bulan, investasi saya ini berpeluang dari 2.000 menjadi 2.124 atau profit 124 dolar. Itu 2.000-nya berpeluang menjadi sekitar 2.300 dolar. Yang seperti ini pasti saya nggak mau punya. Gue nggak mau kayak gini. Ini kurang gede. Ini terlalu kecil buat saya. Oke, lalu misalnya ada investasi lain yang peluangnya katakanlah 10% setiap bulan. Udah bagus nih. 10% ini tidak dibagi hasil lagi. Jadi buat investornya, oke, 10% setiap bulan. Ya, jadi tiap minggunya kurang lebih 2,5% kan. Saya ganti angkanya 2,5% setiap minggu. Jadi 2.000 dolar yang saya tanamkan di investasi tersebut itu berpeluang menjadi 3.600 dalam tempo 6 bulan atau menjadi 7.300 dalam waktu 1 tahun. Yang seperti ini pun buat saya kurang gede. Gak main. Ini tidak akan mengubah hidup saya. Ini tidak akan mengubah hidup saya apa-apa. Bagi saya ini kurang besar. Jadi Pak Tatang ini maunya kayak gimana sih? Nah, gini. Misalkan saya taruh di sini 2.000 dolar. Yang saya inginkan adalah minimal 1 minggu 10%. Nah, ini bagi saya baru benar. Jadi kalau saya taruh investasi, entah di instrumen apa, sebanyak 2.000 dolar, jika peluangnya 10% per minggu, maka dalam waktu 6 bulan, 2.000-nya berpeluang menjadi 20.000 loh, 19.000 sekian. Ya, 19.000 dolar lebih. Atau hampir 10 kali lipat. Dan jika digulung-gulung dalam waktu setahun, ini akan menjadi sekitar 285.000 dolar atau sekitar 4 miliaran lah. Nah, ini bagi saya baru benar. Oke. Ya, nah, kalau misalnya di tahun kedua saya investasikan lagi, nggak usah banyak-banyaknya, 50.000 deh. Karena kan sudah menang atau sudah profit ya. Nah, ini baru benar. Tahun kedua udah nggak usah ngomong, hidupnya berubah. Pak Tatang, apakah ini pasti dapat? Belum tentu. Setiap investasi ada resikonya. Tapi bagi saya ingin yang gede sekalian. Oke. Nah, katakanlah saya masuk dengan investasi 5.000 dolar ya.
awal tahun. Oke, di akhir tahun bulan ke-12, 5.000-nya saya ini berpeluang menjadi 710.000 dolar. Ya, 710.000 dolar tuh kira-kira anggaplah 10 M. Nah, bagi saya ini baru benar. Ya, saya mau yang kayak gini sekalian. Kalau memang ada resikonya, udah deh yang gede sekalian. Itu buat saya. Buat Anda terserah. Jadi saya ingin bekerja dan cari uang di rumah saja. Karena saya nggak tahu kapan COVID itu akan hilang atau teratasi. Orang yang pernah kena COVID bisa kena lagi. Orang yang sudah divaksin 2 kali pun bisa kena COVID. Amit-amit deh kena COVID lagi, amit-amit. Dan ini adalah salah satu contoh account di bulan Juni 2021. Dari 500 dolar menjadi 1.500, profit 300% dalam waktu 25 hari saja. Jadi jika resikonya bisa rugi, saya mau yang gede sekalian. Saya berusaha untuk menghindari sebisa mungkin keluyuran. Saya berusaha menghindari sebisa mungkin ketemu tatap muka dengan orang lain. Dan saya ingin bekerja cari uang dari rumah saja. Jadi saya ingin trading di rumah saja. Nah, instrumennya kan banyak. Apa pilihannya? Masuk ke forex, masuk ke saham, masuk ke cryptocurrency, misalnya Bitcoin, atau mining Bitcoin. Atau saya langganan robot. Ya, atau saya main future. Atau trading option. Wah, bingung nih. Karena saya tidak mau tersesat. Saya harus punya pilihan yang mantap, yang benar, yang bisa dipakai untuk selamanya. Jadi instrumen investasinya itu macam-macam. Ada saham, option, future option, warrant, forex, indeks, nantinya mungkin ada Bitcoin, macam-macam. Dan saya ingin memilih instrumen investasi yang benar dan tepat. Saya tidak mau tersesat. Saya ingin memakai instrumen tersebut untuk waktu yang lama. Beberapa saat yang lalu, saya pernah punya seperti ini. Saya pernah mining Bitcoin. Nah, nanti dalam video berikutnya akan saya jelaskan detail apakah investasi mining ini masih bagus dengan mesin yang masih up to date. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Ya, detail angka-angkanya gimana, hitung-hitungannya gimana. Jadi Anda jangan nafsu beli alatnya dulu. Harus berpengetahuan dulu baru melakukan investasi. Nah, ternyata brokernya pun banyak. Kalau investasi kan harus ada brokernya. Oke. Macam-macam brokernya. Anda lihat tuh. Banyak sekali. Karena saya nggak mau tertipu. Saya tidak mau tersesat. Broker di dunia ini macam-macam. Ada banyak sekali broker yang ada di dunia ini. Anda lihat. Brokernya banyak sekali. Pilih yang mana? Nah, sebelum melakukan investasi, please berpengetahuan dulu, belajar dulu. Brokernya macam-macam, banyak sekali. Jadi, saya harus memilih broker yang benar, broker yang tidak pernah gagal tarik dana, broker yang bonafit. Dalam hal broker, semua broker ngakunya broker top, ya dong, tidak ada broker yang ngakunya broker jelek. Betul nggak? Semua kecap ngakunya kecap nomor 1. Tapi saya ingin waspada supaya jangan sampai tertipu. Banyak broker yang bajingan, tetapi ada juga banyak broker yang bonafit. Dan saya ingin mengetahui bagaimana cara yang benar memilih broker. Dan jika saya ditawari investasi oleh siapapun, saya akan catat nomor HP-nya, minta fotokopi KTP-nya, alamat rumahnya di mana. Nggak peduli apakah itu sales, upline, sponsor, leader, bahkan ownernya yang menawarkan produk investasi tersebut. Karena kalau misalnya ini tipu-tipu, jika saya merasa tertipu, saya akan kejar orang itu. Saya akan laporkan dia ke polisi. Buat apa investasi kalau untuk ditipu? Ya dong? Nah, ini adalah salah satu artikel yang saya dapat di Facebook ya. Hati-hati penipuan investasi. Oknum marketing dari hot apa menggelapkan uang nasabah. Jadi please, ketika saya ditawari investasi, saya akan catat semua nomor HP, mana KTP-nya, alamat rumah. Nggak peduli itu sales, upline, sponsor, leader, owner yang menawarkan produk investasi. Jika ada dugaan kriminal, saya akan kejar orang itu dan laporkan ke polisi. Hati-hati dalam hal investasi ya, karena baru-baru ini ada pencurian kripto terbesar di dunia yang mencapai 8,6 triliun rupiah. Ini pencurian, hacking,
akun Bitcoin atau akun kripto terbesar di dunia. Geger kripto raib 8,7 T menjadi pencurian terbesar dalam sejarah. Nah, kalau saya buka akun di broker, saya ingin broker yang aman, broker yang tidak pernah gagal tarik dana, broker yang belum pernah mengalami pencurian, broker yang kebal terhadap hacker, broker yang bonafit, broker yang ada asuransinya. Nah, video berikutnya adalah saya akan membahas tips memilih broker. Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan dalam hal memilih broker, dan bagaimana dengan robot forex, kira-kira apa yang harus ditanyakan pada penyedia robotnya, pilih mana, forex atau cryptocurrency, trading Bitcoin atau mining Bitcoin. Saya juga akan membahas saham, forex, Bitcoin, dan option. Pilih mana ya? Jadi saya ingin berpengetahuan lebih dulu sebelum saya melakukan investasi. Enggak peduli investasi di mana, apakah saham, forex, Bitcoin, ataupun option. Saya ingin belajar dulu, saya ingin berpengetahuan dulu supaya saya terhindari dari penipuan. Oke, saksikan video berikutnya. Sampai jumpa.